itu membawa satu ilmu ya, walaupun singkat, penting mah didengarkan, terpaham tanyakan, PPT-na materinya dibawa, dipelajari di 15 kali. Kan gitu. Kita aja. Kami persilakan, tapi sebelum itu saya sampaikan dulu, kalau beliau itu sudah tidak asing lagi ya, sudah dikenal ya, narasumber kita itu Pak Dr. Nas Haji Ahmad Fatoni MM. Beliau itu Kabid PD Ponten Anwil Kemenang Jawa Barat dan sebagai Ketua Lembaga Takmir Masjid PWNU Jawa Barat. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Mari kita simak ya dengan waktu yang singkat 20 menit. Cuma kurang tahun yang lebih. Nah. Terima kasih. Ini moderator yang luar biasa. Moderator garis keras ya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Dr. Adam sebagai Wadik di Manajemen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah bisa bersama-sama kita dan insya Allah bisa sharing juga. Al-Mukarramun, para ketua DKM, para takmir masjid yang mewakili dari unsur Ormas, NU, Muhammadiyah, Satuan, yang saya hormati Pak Katin Kemasjidan, Pak Kiai Imam, para JMT, JMU, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dahulu marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dan insya Allah bersilaturahmi juga. Yang utama pada kesempatan ini alhamdulillah kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, lebih dahulu kami aturkan terima kasih atas kesempatan waktu di mana kami mewakili dari PWNU Jawa Barat, wabil khusus dari LTM, dan alhamdulillah ini sekjen saya juga ada di sini yang mewakili dari PWNU Jawa Barat ya. Dan ini doktor juga alhamdulillah gitu ya. Beliau lama di LTM ya. Dan ini pewaris nanti untuk penerus dan ya. Kader ya. Terima kasih pada kesempatan ini. Intinya kaitannya dengan masjid ini salah satu solusi bagi umat dalam berbagai hal yang menyangkut dengan kehidupan maupun menyangkut dengan keagamaan, juga menyangkut sosial dan ekonomi. Karena sejak dulu mungkin strategi berbagai hal yang menyangkut dengan kenegaraan, kebangsaan dan berbagai hal itu kalau datangnya dari masjid insya Allah ini akan menjadikan keberkahan. Nah, dalam kondisi situasi sekarang ini kita sangat berat sekali tantangannya, karena kita lebih baik mungkin kepada yang real daripada kita berbicara tentang teori. Insya Allah nanti kita tinggal dibaca saja ya. Bagaimana peran DKM ini untuk memfasilitasi kaitannya dengan maunya umat untuk hadir di masjid. Karena salah satu ukuran dari infak, meskipun infak ini susah kita ukurnya, tapi kita kalau dengan masjid itu bisa kita ukur. Misalkan dalam satu RW saja, misalkan ada 200 kakak, berapa waktu sholat yang 5 waktu ada di masjid dari jumlah 200 kakak. Kalau hanya ada 10 atau 20 orang, disinilah mungkin salah satu peran DKM untuk bagaimana mengingatkan mereka untuk bisa masuk masjid. Disinilah kita perlu ada strategi kaitannya dengan manajemen masjid. Tadi sudah disampaikan, tapi di masjid itu ada struktur yang baku, yang nasional, dan ada juga tuntunan dan aturannya, yaitu ada idaroh, ada imaroh, dan ada riayah. Dan ini salah satu fungsi yang bisa menghidupkan masjid dan bisa membuat strategi kaitannya dengan
ukuran masjid ini tadi kita sampaikan di awal, dikala masyarakatnya banyak di masjid, pasti kampung itu, wilayah itu aman, nyaman, karena mereka taat untuk melaksanakan ibadah. Dikala masjid itu jauh atau sepi dengan jamaahnya, pasti masyarakatnya itu kurang ada keberkahan. Ini ukurannya. Makanya peran kita takmir masjid bagaimana memberikan hal-hal yang menyangkut dengan fasilitas bagi masyarakat. Karena ada salah satu hasil Muktamar Risalatul Masjid yang dilaksanakan di Mekah tahun 1975 menyampaikan bahwa masjid dapat dikatakan berperan bila memiliki sarana yang memadai untuk pelayanan. Yang pertama, ruang salat yang memenuhi syarat kesehatan. Nah, ini jangan asal-asalan. Dikala kita asal-asalan, masjid itu, masyarakat itu tidak akan menarik. Tapi dikala rodok aja, orang pada berburu ke sana untuk melaksanakan sholat sunnah di tempat, karena fasilitas tempatnya luar biasa, sehingga mereka merasa nyaman, merasa bangga dikala bisa sholat di sana. Nah, oleh karena itu ini salah satu untuk bagaimana fasilitasi masjid yang harus diutamakan, diantaranya mungkin salah satunya untuk ruang salat yang memenuhi standar. Ada yang ditinggikan 5 cm, ada yang diratakan, tapi yang penting di sana ada podium, ada sajadah yang bagus dan wangi, dan inilah salah satu yang diharapkan untuk menarik umat atau masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Berbeda daya tariknya dengan yang asal-asalan. Dan ini hasil kesepakatan Muktamar Risalatul Masjid di Mekah lagi dilaksanakannya tahun 75. Jadi sudah diatur di sana. Yang kedua, ruang khusus wanita yang memungkinkan mereka bisa keluar masuk tanpa bercampur dengan pria dan baik yang digunakan untuk salat maupun untuk pendidikan. Jadi ada masjid itu meskipun ada sekat, tapi minimal pelaksanaan ibadah untuk khusus perempuan yaitu terpisah. Jangan sampai tempat kacaina eta kene lalaki jeung awewe campur. Ini jangan harap kita bisa menambah jamaah itu senang untuk masuk masjid, mau ke WC aja campur dengan laki-laki, dan itu tidak menggambarkan tentang nilai-nilai agamisnya. Makanya bagaimana masjid yang akan dijadikan percontohan nanti oleh program Kementerian Agama maupun salah satu ormas untuk membuat masjid percontohan, berharap masjid itu ada perlakuan yang betul-betul memenuhi semua komunitas, bukan hanya laki-laki dan perempuan saja, tapi termasuk kaum disabilitas juga bisa terpenuhi, sehingga masjid alur jalannya juga ada. Sekarang ini masjid banyak kursi, baik kursi roda ataupun ada kursi biasa untuk memfasilitasi bagi orang-orang yang disabilitas. Karena masjid ini milik umat, milik semua kalangan, dan semua ingin mereka melaksanakan ibadah. Apalagi kalau lebih jauhnya, ada yang sudah jompo ataupun ada yang tua atau ada yang sakit, salah satu takmir masjid minimal seminggu sekali mereka jemput, fasilitasi dengan kursi. Mereka bisa sholat di masjid dan mereka pasti akan merasa bangga. Dan ini akan menjadikan dakwah juga, syiar juga. Orang yang sakit saja sudah tidak bisa apa-apa, masjid hadir di sana melalui takmirnya, mereka angkut ke masjid untuk salah satu sholat, bisa sholat di masjid. Jadi itu, jangan sampai masuk ke WC-nya bau jengkol, bau segala rupa gitu ya. Jadi ini hal-hal yang memang perlu kita tata dari segi infrastrukturnya juga, kaitannya dengan masjid untuk dijadikan sebagai percontohan. Kami yakin dengan manajemen tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Prof, kami hanya untuk sekarang ini hal apa saja yang memang
memang sudah ada di masjid, tapi bagaimana kita memposisikannya dengan baik. Ini kaitannya dengan untuk pemisahan antara perempuan dan laki-laki kaitannya untuk pelaksanaan ibadah. Apalagi mungkin untuk WC ataupun tempat sendal itu kan sudah banyak sekarang ini. Kita tidak tahu siapa yang membereskannya. Kita lagi sholat pas pulang udah rapi semua. Dan itu kan mendidik yang luar biasa saja. Jangan sampai orang yang mau sholat ke masjid itu bingung nyimpen sendal, sebab bisa pelengit. Oh sholat nage mau khusyuk gitu, karena ingat kena sendal sian lengit. Ayah nu hiji di patoblah dia, hiji belah itu sok sian lengit. Jadi untuk kehusuan aja sudah tidak ditemukan, dan kita bisa fasilitasi. Kalaupun mungkin ada CCTV, kalaupun mungkin ada satpam, kalaupun ada penitipan untuk rak atau apa saja yang bisa jamaah itu masuk ke masjid itu nyaman dan aman tanpa berpikir hilang senal. Kecil tapi ini bermakna dan itu bisa dilakukan. Jadi salah satu percontohan sehingga salat di masjid etama sadar wae geus rapi, keamanan lagi terjamin, WC na wae terpisah, jabat saraleungit, jabat perlu aya kaca leunteu oke. Dikala kita mau menghadap presiden, menghadap pejabat saja kita merapikan pakaian dulu. Masa kita mau menghadap Allah, hukum kali itu kan itu sisirna eueuh. Itu kan harus ditata. Oh, tas duduk teh kata heula bisa aya rambut ka ieu, dilareskeun heula gagah. Jadi masuk ke masjid mereka udah siap karena menentukan sekali untuk khusyuknya sholat itu tergantung kepada wudunya. Jangan sampai kita sholat sabab can wudu ya sholat ditanya aku babaturan. Nah, hadinya cenah itu dia ke sholat ditulikeun wae. Nah, saya mah tahu dulu jadi itu batal gitu. Sedikit ya, kita memang tidak terlalu berat gitu. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam hal-hal yang menyangkut dengan fasilitasi yang kaitannya dengan masjid. Nanti kita kemakmurannya seperti apa yang akan kita bahas. Kita untuk fasilitasi saja dulu. Lalu yang ketiga, ini kaitannya dengan ruang pertemuan dan perpustakaan masjid. Nah ini juga ruang pertemuan, apalagi untuk sekarang ini tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, bisa enggak masjid hadir untuk stunting? Bisa enggak masjid hadir dalam urusan ekonomi, dalam sosial? Dan itu kita bisa lakukan. Untuk masjid percontohan itu yang minimal dari takmir masjid itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali ada layanan khusus bagi masyarakat yang terkena problem masalah baik pinjol, baik KDRT, baik yang menyangkut dengan keluarga sakinah, baik yang menyangkut dengan waris. Ada layanan 1 hari atau 2 hari yang dengan tempat khusus itu kita bisa layani di masjid. Jadi masjid itu salah satu solusi dari berbagai hal permasalahan yang ada di masyarakat. Hadir masjid untuk memberikan kesejukan dan ketenangan. Dan kita juga tidak ada salahnya kolaborasi kerjasama dengan dinas kesehatan. 1 bulan sekali ada layanan kesehatan di masjid itu. Kan sangat baik hadir masjid untuk masyarakat. Kalau taraka masjid kan tidak boleh. Ada yang sakit takmir masjid waktunya datang. Dikala mereka tidak bisa biaya, cancel gunakan, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Biar gugus datang ke daerah masjid. Dan itu salah satu upaya untuk bagaimana upaya kita dalam rangka arah kesarannya memakmurkan masjid. Mereka peduli untuk meningkatkan infaknya. Mereka mau melaksanakan kewajibannya. Jangan sampai mereka mengaku sebagai umat Islam, tapi ibadah sholat saja sudah tidak dilaksanakan. Dan inilah salah satu tanggung jawab bagi masjid untuk memberikan layanan fasilitas terhadap masyarakat, minimal ada peningkatan dari segi jamaah. Karena masjid di mana-mana sekarang ada dan udah tumbuh dimanapun. Tapi yang isinya, apalagi waktu maghrib, waktu isya, lebih banyak di masjid atau di mall? Itu kan lebih banyaknya kan di toko-toko, di mall. Karena masjid ini sudah kurang dirasakan dari segi kenyamanan dan ketenangannya. Mungkin salah satunya.
Ya sehingga ada program bagi jemaah haji. Bagaimana anak bisa ada di masjid sampai bisa. Kalau udah keluar dari masjid Isya, anak gerin waktu jam 4 aku geus taruntung. Keluar di masjid jam 8 waktu minimal bisa kumpul dengan orang tuanya. Dan disinilah berbagi perannya. Lalu selanjutnya ruang poliklinik dan ruang untuk memandikan dan mengkafani jenazah. Yang sekarang ini mungkin di masjid-masjid itu banyak terfasilitasinya untuk kain dinding pemandian dan pasarannya. Kalau untuk pengkafani jenazah itu ada yang sudah disiapkan di masjid di DKM, ada yang masih belum ada. Dan ini perlu kita juga disiapkan karena meninggal itu tidak ada yang memberitahu dulu gitu ya. Jadi banyaknya nggak ada, pas di rumahnya nggak ada, di masjid tidak ada, banyak buruk atau kohulan dan yang-yang. Tapi kalau masjid sudah ada inventaris untuk memberikan hibah kepada keluarga yang meninggal, ini akan lebih baik lagi. Dan pasti nanti penggantinya kan tinggal, oh iya tilas kapan, tilas boy, abi bade, misalkan infak kanggo masjid, kan akan seperti itu. Ini akan menambah juga. Makanya salah satu kewajiban masjid diantaranya kapan, pasaran, dan hijab untuk pemandian mayat juga harus ada. Dan mereka juga nggak mungkin menggunakan fasilitas itu namun naik ke masjid dan saksian itu disolatan di masjid dan arah masjid gitu ya. Dan ini salah satu dakwah siar yang luar biasa menurut kami. Karena insya Allah kalau orang sudah 5 waktunya tidak tinggal dan lebih senang di masjid, pasti mereka itu tidak akan macam-macam apalagi membuat keonaran di masyarakat. Pasti mereka akan menjadikan uswah. Karena dari sholat itu jelas, dari hikmah sholat ini tanpa anil fahsai wal munkarnya itu jelas. Bagaimanapun ini untuk sholat ini menjadikan utama dalam lingkup masyarakat. Karena kalau jauh masyarakatnya dengan masjid, dari kami katakan keberkahan juga tidak akan mungkin ada. Yang ada mungkin perpecahan, keributan, minuman, maksiat gitu ya. Karena tidak dipikir dengan iman tadi, tidak dipikir dengan nilai-nilai agama, jauh dengan ibadah. Makanya pasti akan repot masyarakat. Lalu selanjutnya ini ruang bermain, berolahraga dan berlatih bagi remaja. Ya dulu ada IREMA, tidak Ikatan Remaja Masjid, dan itu yang menggerakkan bagaimana di masjid itu ada RA, ada TK, ada TKA, ada TPA. Kalau memungkinkan itu kan bagus juga. Jangan sampai ada anak-anak justru dibuburak kayak ke masjid, nggak ganggu pada ibadah. Rek kumaha diajar militan budak dina agama, lalu tiletiknya geus dibuburak langsung ke masjid. Tapi bagaimana hadir masjid untuk anak-anak? Berikan tempat bermain, berikan tempat untuk olahraga yang kecil di sana. Kalau anak senang di lingkungan masjid, di kala waktu sholat, harus sholat dulu itu sudah jadi kebiasaan. Jadi kita mendidik sejak militan, sejak anak untuk mengenal masjid. Jadi gede lagi, insya Allah mau jauh di masjid udah. Pasar mereka pasti resep ya, karena udah terbiasa dengan lingkungan agama. Jadi itu mungkin beberapa fasilitas yang harus kita adakan untuk di masjid percontohan, diantaranya kita penataannya yang baik. Lalu selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan memakmurkan masjidnya? Nah, disinilah kita masjid sekarang ini banyak tanah-tanah wakaf yang belum termanfaatkan. Salah satu contoh ini masjid Al-Kafi ya, yang ada di beliau ini sebagai presiden RW. Ini terbaik sekota Bandung masjidnya, karena ada koperasi di sana, ada usaha. Tadi yang menyangkut dengan sosial. Dikala ada yang sakit, ditengok, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, udah sembuh, dilongok kene, diajak ke masjid, mau masuk masjid. Ada yang terlilit utang, masjid hadir, dikasih modal, tapi tetap kontribusinya ada dan masuk di anggota. Jadi ini koperasi juga dengan koperasi syariahnya bisa membantu dalam menuntaskan kemiskinan dalam lingkungan masjid itu sendiri. Jangan sampai setiap Jumat kencleng ada 50 juta. Ada masyarakatnya, ayat terbagi dahar, ayat nugarari, ya, ayat bisa sekolah. Jadi masjid belum bisa
berharap masjid itu menjadikan solusi dari berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Melihat tadi, kalau ada operasinya lingkupan jamaah, karena kan jamaah itu pasti ada dua macam ya. Ada jamaah internal, ada eksternal. Kalau internal dalam lingkungan masjid itu sendiri. Kalau eksternal yang lewat yang itu, tapi harus betul-betul terdata oleh kita. Oh, itu jawabannya di mana, silaturahmi, ajak ngobrol. Ya, siapa tahu mungkin pas mampir tadinya mereka sebagai adminnya dan kondisi kita tahu tentang masjid, apa yang dikurangi atau apa yang dibutuhkan, mereka ingin berinvestasi untuk kebaikan di masjid kita. Bagi yang dari luar, dari yang dalam itu jelas untuk membangun terus. Dan ini ada contohnya operasi yang sudah jalan, bahkan udah punya badan hukum karena mempunyai itu ya, ada operasi, ada lembaga pendidikan, ada yayasan ya, sehingga badan hukumnya jelas, sehingga bisa kemana-mana. Karena masjid ini rumah Allah yang milik umat Islam. Siapapun yang mengaku umat